Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GPD Gelora Karangrejo, dimanapun saat ini berada, yang sangat dikasihi, dicintai dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan kita untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita bersama-sama minta tuntunan kuasa Roh Kudus melalui renungan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bulan ini bangsa negara kita yang kita cintai telah dianugerahkan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Oleh karena itu, mari kita belajar apa itu arti kemerdekaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya adalah terlepas dari perbudakan atau terlepas dari penjajahan, atau lebih spesifik lagi, kita terbebas dari belenggu-belenggu ikatan yang selama ini mengintimidasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai dasar renungan firman Tuhan, mari kita sama belajar di dalam Roma pasal 6 ayat ke-6 dalam Bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan. Kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara kami, apakah kita sudah merdeka? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita menguji diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang merdeka, atau sebaliknya kita masih menjadi orang-orang terjajah yang senantiasa diintimidasi oleh belenggu ikatan-ikatan yang senantiasa melemahkan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar parameter atau tolak ukur. Apakah kita menjadi orang yang merdeka, atau kita masih menjadi orang-orang yang terjajah oleh kuasa-kuasa dosa? Sebagai barometer, kita akan belajar di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-16 sampai ke-17. Ada beberapa parameter yang saat ini boleh kita pelajari bersama-sama. Parameter pertama adalah orang merdeka adalah orang yang hidupnya sebagai hamba Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, kita tanamkan setiap firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita. Kita tanamkan hati kita tanamkan dalam pikiran kita, dan kita renungkan, dan terlebih-lebih kita lakukan dalam segala aktivitas kita. Maka kita akan disebut sebagai hamba atau anak-anak Allah yang senantiasa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kita. Puji Tuhan. Parameter yang kedua, kita menghargai orang-orang lain. Apakah selama ini kita sudah menghargai orang-orang lain, atau malah kita minta lebih dulu dihargai? Oleh karena itu, bila kita ingin menjadi orang-orang merdeka, pada hari ini Tuhan menginginkan kita menghargai orang-orang lain. Supaya apa? Membuat diri kita belajar untuk merendahkan hati kita di dalam kehidupan aktivitas kita. Parameter yang ketiga, apa yang kita lakukan sebagai orang merdeka? Kita mengasihi saudara-saudara kita, terlebih-lebih saudara-saudara kita seiman. Mari Bapak Ibu, saat ini bila kita menjadi orang-orang merdeka, janganlah kita menutup hati kita, menutup mata kita, menutup telinga kita. Bila kita melihat saudara-saudara seiman kita mengalami kesulitan, mengalami problem dalam kehidupannya, marilah kita ringan tangan, kita berbesar hati untuk menolong dan peduli kepada saudara-saudara seiman kita, supaya kita belajar menjadi orang-orang merdeka di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Parameter yang keempat adalah kita memiliki hati atau perilaku yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa lama kita.
dan kita menjauhi hal-hal yang bisa mengakibatkan dosa di dalam kehidupan kita. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan perlindungan, memberikan pertolongan dan kekuatan untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa di dalam kehidupan kita. Baik perbuatan timbulkan dari mata kita, dari pendengaran kita, dari hati kita, maupun dari pikiran kita. Haleluya. Parameter yang kelima adalah kita menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami, jadilah orang-orang menghormati para pemimpin kita. Mulai dari pemimpin keluarga sampai pemimpin yang tertinggi, yaitu pemerintahan kita, Bapak Presiden, sampai lingkungan terkecil, yaitu para RT di lingkungan kita berada. Janganlah menjadi orang-orang yang suka ngedumel atau orang-orang yang a priori terhadap pemimpin kita. Mari kita dukung program kerja dari pemimpin kita supaya itu membawa kedamaian dan kesejahteraan kota di mana kita bertempat tinggal. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk melayani dan melakukan firman Tuhan serta hidup dalam kebenarannya, supaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia untuk memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menjadi orang yang merdeka di dalam kasih karunia Tuhan? Mari kita satukan hati kita minta tuntunan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan rema kehidupan kami untuk menjadi orang-orang merdeka di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk senantiasa dapat haleluya memuliakan nama-Mu, melakukan firman-Mu, dan haleluya menjadikan kehidupan kami untuk senantiasa setia iring kepada kasih karunia Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah kasih karunia Tuhan yang oleh dirasakan oleh semua orang bersama muji dan muliakan nama-Mu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.